Jokowi dilarang blusukan dan cawe-cawe. Itulah sebuah statement bernada politis yang sengaja dihembuskan oleh kelompok tertentu yang kemungkinan itu datang dari kubu calon pasangan yang akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah, yaitu calon yang bernama Andika Perkasa. Tentu saja pandangan ini sulit untuk diterima, setidaknya bagi seorang Joko Widodo. Mengapa? Karena sekali lagi, seorang Jokowi, sekalipun ia sudah purna tugas sebagai Presiden Indonesia, kita kenal pencitraan seorang Jokowi yang genuine atau yang asli adalah ia memang seorang pekerja tangguh. Ia memang seorang yang dikenal suka belusukan. Kekuatan politik Jokowi dan pengaruh politik Jokowi disinyalir akan menguntungkan calon yang bernama Muhammad Lutfi yang dikenal dekat kepada Joko Widodo. Bagaimana kita menelaah potensi para calon yang maju dalam kandidat Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peran Jokowi ketika ada statement larangan agar Jokowi tidak belusukan dan tidak cawe-cawe. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif alternatif menggunakan lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Mungkin Andika Perkasa adalah satu-satunya calon kepala daerah di Jawa Tengah yang belum menunjukkan mukanya dan melakukan silaturahmi dengan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Setelah purna tugas, Jokowi pulang kampung ke kotanya di Solo. Banyak pejabat daerah termasuk yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada di beberapa daerah di Jawa. Terakhir kita lihat misalnya calon gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi sudah datang dan bertemu dengan sang mantan presiden. Kemudian sang wakil gubernur Jawa Timur yang maju kembali bersama dengan pasangannya Emil Dardak mengunjungi Jokowi. Memang pertemuan-pertemuan seperti itu layaknya pertemuan biasa yang hendak dimaknai sebagai sebuah proses yang normal, bahwa sebagai bentuk respek dan hormat kepada para pemimpin yang telah mendharma baktikan pikiran, tenaga, dan seluruh hidupnya bagi kemajuan dan perkembangan Indonesia. Dalam hal ini, sosok Joko Widodo akan menjadi barometer dan meminta pandangan-pandangan, nasihat-nasihat terkait dengan dinamika di daerah. Termasuk ketika para calon yang ingin maju dalam kontestasi pilkada di beberapa daerah menjadikan Jokowi sebagai rujukan dan referensi dalam rangka mereka mencari peruntungan bahwa seorang Jokowi dan karisma politiknya sebagai seorang pemimpin 2 periode memimpin Indonesia diharapkan memberikan manfaat besar
bagi elektabilitas mereka di pilkada masing-masing. Inilah yang kemudian menarik ketika Andika Perkasa sebagai salah satu calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada Jawa Tengah untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah periode berikutnya. Kita belum melihat bagaimana seorang Andika mencoba membangun silaturahmi dengan Jokowi. Belum ada tanda-tanda dan sinyal yang memperlihatkan Andika Perkasa merapat dan paling tidak secara normal dan wajar ia sebagai mantan komandan pasukan pengaman presiden di era Jokowi yang sering berada dekat dengan Jokowi. Ia pasti menjadi orang yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu referensi dan rujukan bagi karir politiknya ke depan. Kita tentu tahu bahwa Andika Perkasa adalah seorang yang punya background militer. Ia adalah mantan Panglima TNI. Kapasitasnya tidak pernah diragukan. Ia punya sederet prestasi yang luar biasa dalam bidang militer. Kita menaruh sikap hormat dan respek pada prestasi-prestasi Andika Perkasa dalam jenjang-jenjang pemerintahan, termasuk juga ketika ia ada dalam jajaran pemerintahan Jokowi sebagai Panglima TNI. Tetapi teman-teman, sebagai orang yang dekat atau pernah dekat dengan Jokowi, nampaknya Andika Perkasa mencoba untuk menahan diri. Saya yakin bahwa di lubuk hati Andika yang paling dalam, dia ingin mengunjungi Jokowi dan memberi selamat dan sekaligus meminta petunjuk, nasihat, arahan sebagai orang muda yang belum punya pengalaman yang sangat banyak dalam dunia politik praktis. Apalagi ia akan menjadi salah satu calon yang maju dalam pilkada Jawa Tengah. Rasanya mengunjungi Jokowi itu menjadi bagian penting dalam rangka menaikkan elektabilitasnya di Jawa Tengah. Teman-teman, kekuatan di belakang Andika Perkasa, yaitu politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, rasanya menjadi batu sandungan buat seorang Andika Perkasa, karena ia harus berada sejalan dalam satu arah, satu komando dengan sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jelas-jelas sudah berbeda dengan Jokowi, baik ketika ia masih berada dalam pemerintahan sebagai Presiden Indonesia, termasuk saat ini ketika Jokowi sudah bukan apa-apa. Tetapi teman-teman, nampaknya semua publik tahu bahwa ada ketakutan yang sangat besar ketika Jokowi terlihat dalam beberapa kesempatan mulai belusukan kembali. Ia disinyalir cawe-cawe dan dianggap dan dikhawatirkan akan menguntungkan beberapa orang yang sedang maju dalam pilkada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Muhammad Lutfi. Kita tahu bahwa Muhammad Lutfi adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, termasuk ketika Jokowi dulu adalah wali kota Solo. Jokowi dikenal dekat dengan mereka-mereka yang juga pernah bertugas sebagai militer atau sebagai polisi ketika berada di kota Solo. Dan hubungan yang seperti itulah yang kemudian dikhawatirkan bahwa Jokowi ketika turun gunung dan belusukan kembali, kemudian dianggap cawe-cawe dan menguntungkan pasangan calon tertentu, dalam hal ini Muhammad Lutfi, itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dicegah dan dikhawatirkan
Dan itu sekali lagi menguntungkan kubu tertentu dan tidak menguntungkan kubu yang lain. Teman-teman, kalau kita membaca sekali lagi pemikiran Jokowi yang sangat pragmatis, ia berulang kali mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Itulah kekuatan citra, sekaligus memompa tingkat kepuasan masyarakat luas terkait dengan kinerja Jokowi selama 10 tahun. Karena itu, ketika Jokowi dilarang untuk tidak belusukan lagi dan dilarang untuk tidak cawe-cawe karena dianggap menguntungkan kubu tertentu, mungkin kita perlu menahan diri. Karena sekali lagi Jokowi adalah orang yang memang suka belusukan. Ia kekuatan dalam politik dan karisma sebagai seorang mantan pemimpin kita itu adalah kerja, dan belusukan adalah jiwa seorang Jokowi. Karena itu lebih baik Andika Perkasa sekali lagi membuka diri dan membangun silaturahmi dengan Jokowi. Karena semakin PDIP dan Andika Perkasa menahan diri untuk tidak memperhitungkan kekuatan Jokowi atau pro Jokowi yang sering disebut sebagai projo dengan Jawa Tengah, tempat di mana Jokowi berada sekarang, lagi-lagi kemungkinan besar PDIP akan menelan pil pahit, tidak akan beroleh peruntungan. Filsafat seorang Jokowi adalah pragmatis. Berulang kali saya katakan pragmatis dari kata Latin pragma, artinya tindakan. Ukuran seorang Jokowi adalah tindakan, kerjanya. Dan karena itu kita tidak bisa memberikan kritik kalau Jokowi tidak melakukan belusukan ke bawah. Jokowi harus memang belusukan, dan indikasi ia cawe-cawe harus kita kritisi juga. Karena ini tantangan besar bagi siapapun yang maju dalam Pilkada Jawa Tengah untuk menghitung kekuatan politik dan karisma seorang Jokowi. Lebih baik PDIP kalau mau beruntung, dan dalam hal ini Andika Perkasa, bukalah komunikasi dengan Jokowi sebagai kekuatan real yang ada di Jawa Tengah.